adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tetapi Dia Tertikam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada kami sampai hari ini, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita menyaksikan bagaimana Yesus telah mati untuk kita, bagaimana Dia begitu menderita demi menanggung dosa kita. Di Taman Getsemani, ketika Tuhan mau ditangkap, Tuhan Yesus berdoa dan bergumul. Dia sangat ketakutan, gentar untuk menanggung penderitaan yang Dia alami. Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Saat Ia berdoa, keringatnya terlihat seperti titik-titik darah. Tuhan berkata, "Kalau boleh, cawan itu lari daripadanya. Namun, bukan kehendaknya, tetapi kehendak Bapalah yang terjadi." Malam itu banyak orang datang membawa
pedang dan api. Mereka hendak menangkap Yesus. Lalu majulah Yudas memeluk dan mencium Tuhan. Ketika itu orang-orang langsung menyeret Tuhan, membawanya dengan paksa. Mereka menyiksanya, menertawakannya, dan murid-muridnya pun lari meninggalkannya. Ketika orang-orang di situ melihat Petrus, mereka berkata, "Dia ini murid Yesus. Dialah salah satunya." Petrus pun menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tuhan diseret, dihadapkan ke mahkamah agama, dan menanyakan, "Apakah dia raja orang Yahudi?" Dan Yesus menjawab, "Ya, kau sendiri menyatakannya." Oleh karena itu, Yesus dibawa menghadap Pilatus. Pilatus menolak. Yesus kembali dibawa menghadap Herodes. Tuhan kembali dipermalukan, dihina, sampai diseret. Akhirnya diambillah keputusan untuk menyalibkan Yesus. Tangan, kaki dipakukan, dipermalukan di atas kayu salib. Ketika disalib, awan terlihat begitu gelap dan terjadi gempa bumi. Tuhan menyatakan 7 perkataannya di kayu salib. Sampai akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Murid-muridnya pun menurunkan Tuhan Yesus dan menguburkannya. Mereka menggulingkan batu dan menutup kubur Tuhan. 3 hari kemudian, tubuh Tuhan tidak ada lagi dalam kubur itu. Kubur benar-benar kosong. Para wanita yang datang melihat Yesus, dan mereka sangat terkejut. Malaikat menjumpai mereka dan mengatakan bahwa
Yesus telah bangkit. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menunjukkan bekas paku pada kedua tangan dan kakinya, dan mengatakan bahwa Dia telah bangkit, dan mengatakan mereka untuk memberitakan apa yang sudah mereka dengar. Adik-adik, kita sudah melihat bagaimana beratnya pergumulan Tuhan. Semuanya itu untuk menanggung dosa kita. Dia rela diperlakukan sedemikian kasar, sedemikian tidak adil, karena cinta yang demikian besar bagi kita. Untuk memikirkan kita, memikirkan keselamatan jiwa kita, supaya kita tidak dihukum, tetapi beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Melalui pengorbanan Kristus, kita yang berdosa dapat disatukan kembali dengan Allah. Demikianlah besarnya cinta Allah bagi kita adik-adik, supaya kita beroleh selamat dan disatukan dengan Allah. Maka Allah mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati bagi kita. Jikalau Tuhan Yesus tidak berkorban bagi kita, maka kita tidak dapat diselamatkan dan tidak dapat hidup bersama Allah. Nah, adik-adik, semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah karena kasih yang begitu besar bagi kita. Maukah kita meninggalkan semua dosa kita dan menerima Kristus di dalam hati kita? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kita, yang rela mati bagi segala dosa kita. Terimalah Tuhan Yesus ke dalam hati adik-adik. Ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih buat pengorbanan Tuhan yang demikian besar bagi
bagi kami. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus,